Salam, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rozi selaku dosen pengampu psikologi pendidikan. Kami ingin menyampaikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengertian kognitif dan bahasa. Dan teman-teman saya yang saya banggakan, saya Eriko Natalino selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya satu-satu di kelompok 2, yang dimana anggota kelompoknya bernama Eryoga Natalino, saya sendiri. Yang kedua Hisam Firmansyah. Yang ketiga Meuta Sabira Cahya. Yang keempat Miftahul Rizky Rianeta. Baik, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Rianeta. Saya Miftahul Rizky Rianeta dengan NIM 21090000146. Pengertian kognitif. Secara bahasa, kata kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki arti pengertian atau mengerti. Kognitif adalah suatu proses untuk berpikir yang artinya kemampuan individu untuk mengasosiasikan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan satu atau lebih dari suatu peristiwa. Kemudian, faktor hereditaritas atau keturunan. Suatu kemampuan kognitif sudah ada sejak anak keluar dari rahim ibunya. Para ahli psikologi seperti Lehrin, Lindsay, dan Squire memiliki pendapat bahwa taraf inteligensi presentase antara 75 sampai 80% merupakan warisan atau keturunan atau genetik yang dihasilkan dari kedua orang tua. Kemudian faktor lingkungan, yaitu bahwa kemampuan kognitif ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Faktor lingkungan juga memiliki peran yang besar untuk perkembangan kognitif. Karena dari pengalaman dan pengetahuan, maka manusia tentu dituntut untuk berpikir untuk menghadapi situasi-situasi yang dialaminya. Kemudian faktor pembentukan. Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh segala keadaan eksternal dari individu yang mempengaruhi perkembangan intelekasinya. Baik pembentukan sengaja yang didapatkan dari sekolah formal dan pembentukan yang tidak sengaja yang didapatkan pengaruh alam sekitar atau pengalaman. Selanjutnya, Saya Isam Firmansyah, NIM saya 21090000123. Faktor minat dan bakat. Faktor ini membuktikan bahwa kemampuan kognitif dipengaruhi oleh keinginan dan potensi yang dimiliki tiap individu. Tentu saja minat dan bakat dapat dimiliki karena potensi bawaan dan juga lingkungannya. Faktor kebebasan. Kemampuan kognitif yang tergerak oleh kebebasan artinya keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau meluas, yang artinya adalah manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan sebuah masalah. Juga bebas dan tidak terikat dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Teori perkembangan kognitif Piaget. Dalam teori Piaget menekankan bahwa proses perkembangan kognitif yang sangat penting dalam hal ini yaitu skema asimilasi dan akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi atau keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi yang berfungsi sebagai pengatur diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Proses perkembangan skema.
Skema oleh Piaget 1954 mengatakan bahwa ketika anak berusaha membangun pemahaman tentang dunia, otak yang sedang berkembang menciptakan skema. Ini adalah tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Dalam teori Piaget, skema perilaku atau aktivitas fisik mencirikan masa bayi, dan skema mental atau aktivitas kognitif berkembang di masa kanak-kanak. Skema bayi disusun oleh tindakan-tindakan sederhana yang dapat dilakukan pada objek seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Proses perkembangan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi untuk menjelaskan bagaimana anak-anak menggunakan dan menyesuaikan skema mereka. Asimilasi terjadi ketika anak-anak memasukkan informasi baru ke dalam skema yang ada. Akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Sama seperti asimilasi dan akomodasi diperlukan dalam contoh ini, demikian juga asimilasi dan akomodasi diperlukan dalam banyak tantangan berpikir anak. Selanjutnya yaitu saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Saya Meutia Safira Zaira dengan NIM 210900000128 ini menyampaikan mengenai proses perkembangan organisasi dan ekuilibrasi. Dalam proses organisasi di teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistem yang lebih tinggi. Perbaikan terus-menerus dari organisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Keseimbangan adalah mekanisme yang diusulkan oleh Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak berpindah dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Pergeseran terjadi ketika anak-anak mengalami konflik kognitif atau ketidakseimbangan dalam percobaan memahami dunia. Next. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kognitif Piaget. Tahapan perkembangan kognitif pada individu yaitu dibagi menjadi dibagi menjadi 4, yang antara lain yaitu sensori motor. Ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, selanjutnya praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, selanjutnya operasi konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasi formal yaitu antara usia 11 tahun hingga dewasa. Dan tahap perkembangan kognitif Piaget ini berkaitan dengan usia. Namun kita tidak bisa memastikan angka tersebut di setiap perkembangannya, karena pada dasarnya manusia memiliki waktunya sendiri, dan tentu banyak hal yang menyebabkan tidak sama angka usia perkembangan kognitif, karena banyak faktor yang telah kami sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, teori perkembangan Vygotsky. Keyakinan Vygotsky akan fundamental pengaruh sosial, khususnya pengajaran, pada perkembangan kognitif anak tampak dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau ZPD. Istilah tersebut digunakan oleh Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu rumit untuk dikuasai oleh anak dengan pengerjaan mandiri, namun dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih terampil. Dalam teori Vygotsky, bahasa memegang peranan utama dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan bahasa tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky mengatakan lebih lanjut, berpendapat bahwa anak-anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, atau memantau perilaku mereka. Next. Perkembangan bahasa pada anak. Salah satu kunci utama yang sangat diperlukan dalam membantu proses pembelajaran yang dilalui oleh manusia yaitu bahasa.
Bahasa merupakan hal yang paling awal dan mudah untuk dipelajari oleh manusia sejak usia dini. Cara mengerti bahasa yaitu dilakukan dengan mendengarkan dan mencoba untuk mengikuti suara yang didengarkan. Dilihat dari rangkaian kata, proses tahapan perkembangan bahasa ada 3 tahap, yaitu proses tahapan perkembangan. Yang pertama adalah tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan yang terakhir tahap lebih dari 2 kata. Next. Yaitu implikasi perkembangan kognitif dan bahasa terhadap pendidikan. Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, anak secara aktif membangun pengetahuan, implikasinya menginspirasi anak dengan memberikan kesempatan untuk bereksperimen dengan hal dan peristiwa. Prinsip selanjutnya yaitu interaksi sosial penting untuk mengembangkan keterampilan kognitif. Implikasinya yaitu dengan ide menginspirasi anak dan memberikan kesempatan untuk berekspresi. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan kognitif mengandung informasi baru untuk pengetahuan sebelumnya. Implikasinya yaitu memastikan anak memiliki prior knowledge dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menghubungkan materi-materi baru. Menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk memahami ide dan informasi baru. Prinsip selanjutnya, meningkatkan dan lebih terorganisir atau mengintegrasikan pengetahuan anak tentang proses kognitif. Aplikasinya adalah membantu siswa menemukan hubungan antara konsep dan ide. Prinsip selanjutnya yaitu persiapan siswa dalam menyelesaikan tugas, menentukan apakah tugas tersebut turut meningkatkan kemampuan kognitifnya. Implikasi pendidikannya yaitu bagi tugas sesuai level pemahaman siswa dan disesuaikan dengan kemampuan kognitifnya. Prinsip terakhir yaitu perkembangan kognitif dan bahasa saling terkait. Implikasinya, keterampilan kognitif dan bahasa dikembangkan secara bersamaan dengan menggunakan pelajaran atau materi yang ada. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Terima kasih.